Semangat pagi dan salam sehat. Ingat selalu pesan ibu, 3M. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mungkin kalian pernah mendengar berita, membaca, atau melihat ada orang yang menangkap ikan dengan menggunakan setrum listrik. Tetapi apakah anak kami semua tahu bahwa hal itu dilarang? Jadi jangan pernah kita lakukan yang seperti itu. Ketika semester 1 kita sudah mempelajari tentang materi. Materi terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Larutan itu adalah campuran yang homogen. Larutan itu terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Pada umumnya pelarut yang digunakan adalah air. Air disebut dengan pelarut universal. Zat terlarutnya bisa berupa padatan atau cairan dan bisa berasal dari senyawa kovalen yang kita sebut molekul atau senyawa ion. Kompetensi yang diharapkan setelah selesai mempelajari bahasan ini adalah yang pertama, anak-anak kami mampu menggolongkan larutan terhadap larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data hasil uji coba daya hantar listrik beberapa larutan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan mengapa larutan elektrolit dapat menghantar arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak. Yang ketiga, kalian mampu menuliskan reaksi ionisasi beberapa larutan elektrolit berdasarkan contoh yang sudah diberikan. Di sini kita akan menguji daya hantar listrik beberapa larutan. Jadi tujuan kegiatan ini adalah supaya kalian dapat mengamati dan membuktikan adanya daya hantar beberapa larutan dalam air. Jadi karena kita belajar daring, kalian tidak bisa langsung lakukan. Nanti hasilnya mem akan berikan. Baru kalian bahas nanti di sini. Nah, jadi adapun alat dan bahannya tentunya adalah larutan yang akan kita uji daya hantarnya nanti. Ya. Jadi untuk alatnya adalah alat uji elektrolit. Jadi alat uji elektrolit ini terdiri atas baterai, bisa di seri di sini baterainya, lihat ini 3 atau 4. Jadi kalau ini 3 baterai, ini 4 baterai di seri. Ya, setelah itu disambung dengan wire, ya, dihubungkan dengan ya bola lampu. Jadi dibuat bola lampu di sini. Kemudian ada elektrodanya. Elektroda ini ya. Jadi anak-anak juga banyak yang membuatnya dari paku. Ya, jadi karena tahun lalu ini pakunya masih baru, tapi ini karena udah 1 tahun dia berkarat ya. Inilah yang disebut dengan alat uji elektrolit. Ini alat uji elektrolit yang dibuat oleh kakak kelasmu tahun yang lalu. Jadi sebelum kita menguji daya hantar listrik beberapa larutan, kita harus mampu merangkai alat uji elektrolit yang akan kita gunakan. Adapun bahan-bahan yang akan kita uji itu di sini dapat kalian lihat ada 10 bahannya. Ini dia. Jadi cara mengujinya, kita celupkan. Jadi ini yang pertama tadi air suling. Jadi cara mengujinya, bahan yang mau kita uji daya hantarnya kita letakkan di sini. Yang pertama tadi air suling. Di sini sudah disiapkan semuanya. Ada alkohol, ya, ada urea, CH3COH, NaOH, HCl dan selanjutnya. Jadi elektrodanya kita celupkan. Kita celupkan ya di sini. Nah, ini elektrodanya kita celupkan. Yang kita amati adalah pertama gelombang gas ya. Di elektroda ini tidak ada gelombang gas.
Jadi kita tulis tidak ada gelembung gas. Kemudian lampu tidak menyala. Jika kita sudah selesai menguji larutan yang pertama, untuk menguji yang kedua, ya di sini ada alkohol, kita tidak boleh langsung mencelupkan, kecuali ini karena ini air suling nggak masalah. Kalau yang lain nanti jangan, harus dibilas dulu. Dibilas di air, ini air suling. Setelah itu dilap, ya, dibilas, ya. Kemudian dilap. Setelah dilap nanti baru lakukan hal yang sama untuk larutan yang kedua. Kira-kira apa tujuannya? Elektroda ini harus dibilas dulu. Nah, kita lakukan semuanya untuk larutan yang sudah disiapkan. Ada 10 larutan di sini yang sudah ya disiapkan. Jadi yang mau kita uji itu air suling, HCl, NaCl, NaOH, CH3COH, urea, alkohol, CaCl2, H2SO4 dan gula. Hasil percobaannya kita dapatkan sebagai berikut. Ya. Jadi di sini sudah diceklis mana yang lampunya menyala, ditulis juga di sini redup. Ya. Kalau ditulis redup berarti yang lain terang. Yang tanda kali berarti tidak menyala sama sekali. Gelembung gasnya juga ada yang sedikit, ada yang banyak di sini. Ya. Di sini ada yang tidak ada gelembung. Jadi selain dari nyala lampu, ya, adanya gelembung juga menandakan bahwa larutan itu dapat menghantar arus listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi atas 2. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantar arus listrik. Yang kedua, non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantar arus listrik. Diskusi hasil pengamatan. Berdasarkan hasil percobaan yang diberikan tadi, kelompokkan larutan itu ke dalam yang pertama larutan elektrolit, yang kedua larutan non-elektrolit. Jadi buat jawabannya di sini. Bagian A yang termasuk elektrolit mana, yang termasuk non-elektrolit yang mana. Untuk evaluasi, yang pertama di antara larutan elektrolit tadi kan sudah dikelompokkan, ya. Nah, di antara larutan elektrolit itu yang mana yang mengandung zat terlarutnya senyawa ion, yang mana yang mengandung senyawa kovalen. Nah, yang kedua, kamu jelaskan mengapa suatu senyawa dapat menghantar arus listrik. Yang ketiga, tuliskan reaksi ionisasi untuk larutan yang bersifat elektrolit di atas. Tindak lanjut dan penerapan. Yang pertama, seringkali orang menangkap ikan di sungai atau di rawa dengan menggunakan listrik, yaitu dengan mengalirkan listrik melalui batang logam, kemudian dikenakan ke dalam air. Kemudian ikan-ikan mati terkena sengatan arus listrik. Jelaskan peristiwa ini berdasarkan sifat air sebagai larutan elektrolit. Nomor 2, mengapa jika hujan dan banyak air tergenang, kita harus menghindari kabel-kabel listrik, terutama kabel listrik yang terkelupas. Reaksi ionisasi itu adalah peruraian suatu zat dalam air menjadi ion-ionnya. Nah, contohnya begini, KOH ini kan wujudnya padat. Jika dilarutkan dalam air dia membentuk KOH bentuk larutan. Nah, KOH aqueous ini terurai di dalam air menjadi ion K positif dan ion OH negatif. Jadi kita tuliskan KOH aqueous menghasilkan K positif ini aqueous plus OH min aqueous. Ya, bisa juga kita tuliskan seperti ini. KOH solid tambah air menghasilkan K positif aqueous tambah OH negatif aqueous. Ya. Nah, contoh kedua misalnya ini HNO3 aqueous, artinya dia sudah dilarutkan dalam air. Nah, ini asam nitrat cair liquid plus air menghasilkan HNO3 aqueous. Terurai menjadi H positif tambah NO3 negatif, nanti buat aqueousnya di sini. Nah, untuk tambahan tugasmu di rumah, larutan elektrolit ini terbagi atas larutan elektrolit kuat dan lemah. Dari mana kita mengetahui? Itu dari nyala lampunya. Ya. Kemudian dari banyaknya gelembung gas.
Nanti kalian cari juga ya apa yang membedakan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit yang lemah berdasarkan ionisasinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti pertemuan kedua kita bahas tentang larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan sumber larutan elektrolit.